Halo penonton Cokro TV, kita bertemu lagi di Seruput Kopi. Kali ini kita akan bicara dengan seorang tokoh bernama Ben Sohib. Ya, Ben Sohib ini kalau saya bisa perkenalkan tentang atribusinya adalah bahwa dia ini sekarang anggota Dewan Kesenian Jakarta, anggota dari Komite Jakarta Kota Buku, pokoknya yang terkait sama sastra, sama penulisan dan seterusnya. Tapi kali ini, kalaupun kita akan bicara juga tentang sastra, kita akan bicara tentang hal yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu tentang kearaban dia. Jadi Ben Sohib ini orang Arab, di belakangnya bahkan ada kata Shihab. Ya, jadi kita bisa tanya, ini keluarganya Rizik bukan ya? Tapi kita ingin tanya begini karena belakangan ini kan kita sering sekali mendengar bagaimana ada pengagungan terhadap Habib, pengagungan terhadap keturunan Nabi, pengagungan terhadap orang-orang Arab, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita ingin bicara dengan beliau ini, karena beliau ini selama ini kita kenal sebagai orang yang sangat terbuka bicara tentang apa saja, termasuk soal kearaban ini. Halo, Ben. Halo, Bang Ade. Nggak apa-apa ya dipanggil Ben aja? Nggak apa-apa. Oke. Oke. Dan benar ya, Anda Shihab ya? Iya. Jadi Anda Arab beneran? Nah itu yang sudah salah dari awal tuh, orang Arab itu tadi. Oke, salah ya? Oke. Ya. Gimana? Salahnya di mana? Karena pengertian orang Arab itu kan jadi bingung kita ya. Kita orang Arab maksudnya apa? Ya orang Arab biasanya orang Indonesia. Oke. Ya, jadi memang ada kerancuan juga di dalam terminologi itu. Nah itu mungkin nanti kita... Oke, sekarang langsung aja. Jadi harusnya gimana? Ya, orang Indonesia ya. Kalau mau dibilang orang Indonesia, keturunan Arab itu pun juga bisa dipertanyakan juga. Karena Arab di sini, pengertian Arab itu Arab Saudi. Oke. Iya kan? Sementara saya bukan dari Arab Saudi, dari Yaman. Dari Yaman, yang tentu saja adalah berbeda dari Arab Saudi. Karena kita sering mendengar misalnya berita-berita kesebelasan Arab melawan Yaman, atau invasi Arab ke Yaman. Jadi berarti kan satu hal yang berbeda gitu. Iya. Tapi Anda akan prefer disebut sebagai orang, tentu saja sebagai orang Indonesia. Tapi begitu kita masuk ke ras, sebaiknya saya menyebut Anda sebagai apa? Kalau saya lebih prefer etnis orang Indonesia ya dari etnis keturunan Yaman ya. Yaman ya. Yaman. Ya. Ya, karena Arab itu Saudi. Dalam perspektif orang Indonesia ya. Arab itu Saudi. Tapi apakah itu memang sesuatu yang menjadi mengganggu buat Anda atau teman-teman yang juga sesama dari Yaman? Bukan hanya mengganggu ya, tapi itu menimbulkan implikasi yang cukup panjang gitu. Kesalahpahaman tentang apa itu Arab, apa itu Yaman. Nah, itu sepertinya sederhana, tapi itu sebenarnya itu persoalan semantik yang implikasinya cukup panjang dan membuat orang gagal paham tentang apa itu Arab, tentang apa itu Yaman, bahkan apa itu Islam nantinya. Gitu. Iya. Ya, jadi rancu akhirnya. Nah sekarang Anda adalah Shihab. Ya. Yang adalah Anda bersaudara dengan Quraisy. Satu marga ya. Satu marga. Yang artinya belum tentu bersaudara, tapi ya biasanya kan kalau kita kan punya ini ya kayak silsilah itu pasti ketemu di satu titik akan ketemu kakek. Disitulah sama Shihab. Ya, tapi kan udah banyak kan ya. Oke. Quraisy? Ya Quraisy. Sama juga. Nah tadi yang Anda tanyakan Quraisy tadi. Oh iya, saya mau tanya Rizik tadi. Ya bisa jadi. Oke, sorry tadi saya salah sebut nama gitu. Saya mau bilang dari Rizik terus ke Quraisy. Nah ini, betul nggak Anda jadinya keturunan Nabi? Ya, kita kan ada semacam pencatatan silsilah ya, bahwa saya itu anak dari ayah saya, kakek saya ini, sini, dan itu semua tercatat gitu sampai ke Sayyidina Ali ya, yang itu merupakan suami dari Fatimah Zahra, putra Nabi. Ya. Dari sisi itu ya, saya keturunan Nabi. Oh begitu? Ya. Dari Ali ya? Ya. Oke.
Nah, Anda men-share sikap yang sama nggak dengan sejumlah syihab atau saya gunakan istilah satu nih, saya mau tanya ke Anda. Kalau habaib itu apa? Habaib itu sebenarnya gelar buat keturunan Nabi itu. Kalau pengertian saya Habib itu hanya untuk keturunan Nabi yang dia katakanlah tokoh ya, ulama gitu ya, yang tertentu gitu. Jadi, seharusnya. Ya, seharusnya tidak semua terus Habib gitu kalau buat saya. Nah, jadi sebetulnya seharusnya itu dilekatkan hanya pada orang dengan kualitas tertentu. Yes. Dan itu yang terjadi dulu begitu. Oh gitu. Ya, seingat saya dulu saya Habib itu hanya 1-2 ada. Kalau saya mengenang zaman dulu saya ingat ada Habib Saleh Tanggul, ada Habib siapa lagi Umar Alatas gitu. Jadi hanya beberapa di Indonesia ini ya. Iya. Dan itu adalah orang-orang yang tertentu dia punya katakanlah punya nggak tahu ya kekeramatan atau kealiman atau apapun yang berbeda dari keturunan Nabi yang lain gitu. Jadi tapi dia sama-sama keturunan Nabi. Betul ya. Keturunan Nabi, tetapi ya dia punya kualitas yang lain. Iya. Sampai kapan itu, Ben? Itu saya rasa sampai reformasi ya, terus berubah ya. Itu nggak lama. Nggak lama. Fenomena itu tidak lama. Tolong ceritain. Ya, saya nggak tahu persisnya, tapi saya pikir kurang lebih itu waktu reformasi, kemudian kan masa keterbukaan ya. Kemudian masing-masing komunitas, masing-masing elemen bangsa ini berusaha untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Lalu kemudian muncul, mulai itu ada kelompok-kelompok seperti Majelis Taklim yang diasuh oleh habaib ya, kita kenal. Terus kemudian muncul juga FPI waktu itu yang oleh Rizik Syihab. Nah, terus kemudian saya nggak tahu bagaimana itu. Terus kemudian banyak sekali habib dan setiap keturunan Nabi tiba-tiba dipanggil habib gitu. Itu yang terjadi. Saya nggak tahu bagaimana proses detailnya. Sehingga sekarang menjadi sangat banyak ya? Iya, menjadi panggilan umum untuk semua keturunan Nabi. Gitu. Tapi Anda sendiri menilai itu sebagai apa? Sebenarnya gejala apa? Karena Habib ya itu kan satu gelar sebenarnya. Gelar seperti katakanlah ulama lah. Ulama. Jadi ulama dari kalangan keturunan Nabi. Keturunan Nabi ini disebutnya kalau itu Bani Alawi, Alawiyin gitu sebenarnya. Itu ulama. Jadi itu sebenarnya ketika orang terus muncul menjadi habib, menghabibkan diri misalnya gitu ya. Itu sebenarnya kan dalam konteks itu dia untuk memposisikan dirinya sebagai ulama. Atau ada juga yang memang dia benar-benar terposisikan sebagai habib ya dengan kapasitas ilmunya dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya bukan satu hal yang unik di dalam hanya komunitas Alawiyin. Orang yang tiba-tiba menjadi ulama yang bukan habib kan banyak juga banyak. Itu. Tiba-tiba yang kemarin apalah main film atau apa tiba-tiba berubah terus pakai ustadz jadi ulama. Seperti itu. Sebenarnya sederhana itu sebenarnya Bung Adi. Tapi Anda sendiri melihat ini sebagai sebuah apakah gejala politik atau apa? Karena Anda menyebutnya itu pasca reformasi, ya sejak reformasi lah. Ya, lebih ke politik ya. Yang kemudian merebut panggung adalah yang politik ya. Karena ada habib yang lain juga. Kalau nggak salah Anda menyebut ada 2 tipe habib. Ya. Satu habib politik, satu habib apa? Tasawuf. Ya. Tasawuf ya. Itu gimana Anda membedakannya? Kalau Habib Tasawuf itu Habib yang selama ini saya kenal gitu. Selama ini saya kenal yang dia menitik beratkan dakwahnya itu di bidang keagamaan dalam pengertian etika, akhlak, terus hikmah gitu. Itu yang selama ini habaib, warna kultural habaib itu yang saya kenal seperti itu yang selama ini.
Dia tidak berpolitik praktis dan ceramah-ceramahnya juga cenderung tidak agitatif gitu ya. Nah, di sisi lain kemudian muncul Habaib yang politik yang juga konten ceramahnya selalu bersifat ideologi dan politik gitu. Lebih banyak yang mana? Kita tidak pernah bikin survei, jadi kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari pengamatan Anda? Bisa jadi lebih banyak yang tasawuf, bisa jadi. Tapi kan selama ini kan yang mendapat liputan itu kan yang politik ya, karena politik lebih menarik dan selalu kaitan sama masyarakat itu lebih banyak gitu. Cantelannya itu lebih karena dia lebih keras suaranya. Iya. Jadi lebih dikenal. Iya. Anda tadi menyebut bahwa ini semua dimulai sekitar awal reformasi lah ya, berakhirnya. Tapi sebenarnya ketika di masa sebelum, artinya di zaman Orde Baru, sebenarnya posisi, saya minta maaf, maksud saya adalah bukan Arab dalam artian tadi Saudi ya, tapi apakah Yaman, apakah ya keluarga Anda misalnya, apakah memang ada pandangan tertentu mengenai bahwa Anda adalah, kalau sekarang kan seperti orang sering mengatakan ada Arabisasi gitu ya, ada bahwa tanda petik Arab itu adalah sebuah kelas yang lebih tinggi imannya lah dan seterusnya. Itu saya sendiri dulu tidak merasa itu. Anda melihat begitu nggak? Saya nggak. Saya dari dulu sampai sekarang nggak merasakan itu. Ya. Tapi Anda kan melihat. Iya, melihat, tapi itu saya lihat dari perspektif politik. Jadi kalau seorang Habib, ya, taruhlah saya gitu, apa yang bisa saya lakukan dengan kehabiban saya? Ya. Apakah saya bisa memanfaatkan itu untuk sesuatu hal? Tidak mungkin. Saya tidak akan mendapatkan apa-apa, yaitu sekedar bahwa saya tahu saya adalah keturunan ini itu saja. Itu hanya kayak family matters gitu aja. Tidak ada mengubah cara pandang terhadap diri saya atau orang lain. Tidak ada, itu sekedar. Kan saya juga selain saya itu Habib, saya itu kan juga keturunan Hamengkubuwono. Oke. Ya. Jadi dan itu sama-sama saya juga ada kayak silsilahnya juga. Ya. Dan dua-duanya buat saya ya sudah bahwa saya keturunan mereka, tapi itu tidak mengubah apa-apa karena saya tidak bersentuhan dengan segala sesuatu yang bisa membuat itu menjadi satu mendatangkan keburukan atau kebaikan. Ya, dalam pengertian sosial ya. Iya. Jadi nggak ada apa-apanya gitu ya. Saya hanya tahu bahwa saya ini oke. Tapi itu tidak membuat apa-apa. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Iya. Tapi itu Anda kan? Dan banyak. Mayoritas. Oke. Mayoritas seperti apa coba? Kalau kita lihat seperti ada dari keturunan Sayyid ini ya, atau Alawi atau Habib ini yang misalnya bekerja di berbagai bidang ya. Apa yang bisa mereka manfaatkan dengan itu? Nggak ada. Ya. Tidak ada. Sama seperti yang lain. Sama seperti keturunan lain atau marga-marga lain gitu kan. Tidak. Ya. Jadi sangat mungkin nih, sekalian tonton Cokro itu punya teman yang barangkali keturunan Yaman juga di kantornya. Dan barangkali dia sebetulnya juga keturunan Nabi ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya. Tapi dia tidak pernah mengangkat itu sebagai sebuah taruhlah comparative advantage lah gitu ya. Tidak ada. Ya. Tapi gini, kita harus akui kan ada sebuah persepsi tertentu mengenai keturunan Nabi. Misalnya saja, saya berulang kali membaca orang atau ulama atau penulis atau apapun lah yang mengatakan bahwa keturunan Nabi itu bersih dari dosa lah. Suci. Pertama, apa pendapat Anda mengenai itu? Kedua, mengapa itu terbangun ya? Kalau dari pengamatan saya itu sebenarnya ada satu seperti hadis gitu ya, yang mewasiatkan lah untuk menghormati atau mencintai atau mengikuti keluarga Nabi ya.
Itu saya pikir itu sebenarnya keluarga inti, House of Muhammad gitu. Oke, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Iya, entah itu ada versi yang itu istri-istrinya dan anaknya, menantunya, cucu-cucunya dalam masa itu ya. Itu dan itu kan satu narasi yang begitu luas di dunia Islam ya, tentang penghormatan, kecintaan kepada keluarga Nabi ini, ya, baik di Sunni maupun di Syiah. Bahkan di Indonesia ini begitu populer itu yang apa namanya puji-pujian atau salawat tentang apa itu kalau di itu yang 5 itu. Pasti kalau orang pesantren pasti tahu itu, yang pesantren tradisional ya. Unfortunately saya bukan orang pesantren. Jadi ada itu presiden seperti itu yang memuji tentang 5 orang itu sebagai bahkan dibilang sebagai penangkal bala itu kecintaan kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra dan Hasan Hussein. Oke. Itu buat penonton Cokro yang nggak paham sejarah, saya kebetulan tahu sejarahnya nih. Itu sampai level Hasan Hussein itu cucu ya, cucu Nabi Muhammad ya. Tapi ya segitu ya. Iya. Jadi kalau yang selanjutnya ini berarti kan keturunannya dari House of Muhammad ini tadi. Dan kalau mereka kemudian dicintai dan dihormatin, ya itu sebenarnya kan seperti ya menetes aja kan. Iya. Ikut sebagai keturunan dari satu keluarga yang dihormati, jadi mereka menjadi seperti noble family gitu, Mas. Ya. Tapi sampai keturunannya yang 13 abad kemudian lah. Iya. Nah, menurut Anda, pertanyaan kedua saya tadi, ini kan dulu kita nggak kenal. Paling tidak saya dulu tidak mengenal itu. Tapi sekarang itu semacam ada sebuah persepsi tertentu bahwa yang keturunan ini harus dihormati sebagaimana kita menghormati House of the Prophet Muhammad. Ya itu kalau saya sih enggak ya, saya tidak memahami begitu. Kalau saya kembalikan ke diri saya sendiri ya, saya itu sama dengan yang lain, nggak ada. Semua orang diukur dari perbuatannya. Bahwa dia keturunan ini itu ya sah-sah aja. Sepanjang hanya sebagai keturunan, nggak ubahnya seperti banyak juga kan orang mempertahankan silsilah sebagai keturunan keraton. Karena kan juga ada juga itu silsilah keraton. Ya seperti itu sebenarnya. Itu tidak menjadi masalah sebenarnya ketika tidak kapitalisasi untuk satu tujuan tertentu yang apalagi yang terus membuat kerugian pihak lain misalnya. Jadi itu sendiri sebenarnya netral kalau soal. Seharusnya. Ya. Tapi masalahnya Anda tahu dong bahwa terjadi kapitalisasi sekarang ini. Iya, berarti kan yang kapitalisasi itu yang salah, bukan bukan bahwa keturunan Nabi ini yang dipersalahkan, bukan, tapi ya yang mengkapitalisasi untuk itu. Kepentingan apapun ya. Iya. Bisa politik, bisa apapun. Iya. Termasuk apa pandangan Anda mengenai Habib Bahar Smith? Oh ya, saya lihat dia juga yang berupaya untuk mengkapitalisasi itu. Ya. Untuk politik ya, karena dia termasuk yang di politik kan. Iya. Anda lihat itu banyak nggak orang seperti itu? Paling tidak saya bisa menyebut 2 nama kan. Ada Rizik Syihab, satu ada Bahar Smith. Selain itu, karena Anda berada di lingkungan sesama keturunan Yaman, ada nggak yang lain yang melakukan itu? Tidak banyak ya, saya pikir ya. Mayoritas adalah ya Alawiyan sipil ya, tidak berkaitan sama apa-apa gitu. Jadi tidak akan memperoleh keuntungan politik ekonomi. Saya pikir ya. Tapi sekarang kan seperti kita ketahui itu terjadi, ya. Apa yang sebenarnya menurut Anda seharusnya dilakukan terhadap ini semua? Ini kan terus terang merusak nama, artinya keluarga Anda, ya. Jadi orang melihat, ya Anda merasakan lah ada kecurigaan, ada sinisme terhadap, bahkan sebagian mengatakan, saya termasuk yang setuju bahwa sebetulnya ada juga rasisme terhadap orang Arab. Iya. Anda merasakan itu sekarang? Iya.
Ya tentu saja tidak ada yang bisa kita lakukan dengan misalnya yang dilakukan Bahar bin Smith ya, karena dia kan mewakili pribadi. Ya. Kan komunitas ini bukan satu seperti struktur yang rigid yang orang bisa ada dewan etik, tidak ada kan. Ini kan cair. Ya. Dia mewakili dirinya sendiri, tidak mewakili habaib secara keseluruhan, tidak mewakili etnis keturunan Yaman, tidak dia. Nah itu yang kita harapkan orang juga melihatnya seperti itu. Oke. Iya kan? Kenapa harus dikaitkan sama yang lain? Toh tidak ada orang yang bisa atau menghentikan itu. Oke. Gitu. Perkara itu akan merusak, katakanlah mengubah citra atau apa ya. Lagi-lagi saya katakan ini bukan ini, bukan unik. Itu terjadi juga di yang lain. Misalnya ketika ada ulama atau ustadz yang berbuat buruk misalnya kan, itu kan mencoreng institusi ustadz itu, institusi ulama itu. Jadi ya sesederhana itu. Jadi ya kalau mau dipikirkan itu ya harus dipikirkan bagaimana untuk membangun seleksi, untuk melahirkan satu ulama yang benar-benar kredibel, ustadz yang benar-benar kredibel, habib yang benar-benar kredibel, ya itu yang harus dilakukan. Dan nyatanya kita kan ini tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seleksi untuk menjadi habib yang benar. Tidak ada seleksi untuk menjadi ulama yang benar. Tidak ada seleksi untuk menjadi semua orang bisa melakukan itu. Itu yang terjadi. Jadi memang kita nggak bisa terlalu banyak berharap dari orang-orang yang sudah tadi dikatakan seperti Bahar Smith-nya ya. Tapi yang kita mungkin perlu ubah adalah cara berpikir kita bersama. Betul. Ya. Gimana caranya agar kita mulai melihat bahwa yang namanya Habib, betapapun dia adalah keturunan dari Nabi, ya tetap adalah manusia biasa barangkali ya. Ya tentu saja, harusnya ya itu common sense ya, semua harus berpikir seperti itu kan. Ya celakanya kan tidak begitu. Iya, saya pikir kan itu tadi yang saya bilang ketika ada kemudian yang berusaha mengkapitalisasi gitu. Itu kan ada persoalan pribadi ya, persoalan yang terus bukan struktur gitu loh. Maksudnya bukan semua orang yang lain terbukti tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendapatkan keuntungan yang sama atau Ben, tapi soal penggunaan istilah Arab atau Saudi atau Yaman ini memang menurut Anda dari dulu udah atau baru atau bagaimana? Baru sebenarnya. Baru ya? Ya, saya pikir sekitar 20 tahun belakangan ini ya. Karena seingat saya waktu saya tahun-tahun 20 tahun lalu, saya tidak pernah mendengar orang bilang misalnya mau menjadi TKI atau TKW di Arab. Oke. Tidak pernah. Atau saya ke Arab atau saya beli ini di Arab. Yang ada menjadi TKI ke Saudi. Ya. Atau membeli sesuatu di Saudi. Jadi nggak pernah dengar saya itu. Tapi kemudian itu berubah. Menjadi di Arab gitu. Ke Arab ya? Ya, ke Arab. Ya. Itu perubahan itu berasal dari ini permasalahan hukum DM ya, menerangkan. Dulu kan Saudi Arabia. Kita Saudi, sehingga orang menyebutnya Saudi kata yang pertama. Oke. Kemudian karena itu tidak sesuai dengan DM, diubah menjadi Arab Saudi. Ya. Arab Saudi sehingga orang menyebutnya Arab. Ya. Nah, ketika Arab itu adalah itu tempat spesifik yang itu, artinya terus menjadi Arab itu ya berkembang menjadi itu yang Saudi itu. Nah, itu yang akhirnya sepertinya sederhana tapi akhirnya menimbulkan banyak kekacauan dalam pemahaman tentang etnisitas Arab maupun keislaman. Jadi misalnya contohnya pernah satu kali di Jogja itu ada perusakan makam
makam kuno lah gitu ya di Jogja itu karena dianggap syirik gitu, dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal ya. Kita bisa tahu bahwa itu dari kelompok-kelompok yang Islamis, yang radikal lah ya. Radikal, yang biasanya dari kelompok Salafi Wahabi gitu ya, yang tidak punya tradisi dan menganggap itu bid'ah syirik. Makam itu ya? Makam itu ya. Karena mereka di Saudi itu kan memang menolak itu. Kan banyak makam-makam bersejarah dihancurkan di Saudi itu. Di Saudi ya. Karena dianggap syirik ya dari kacamata puritanisme Islam mereka gitu. Tapi kalau di negara-negara yang lain, di Arab yang lain, ya makamnya bisa dengan kubah yang cemerlang, kubah emas, macam-macam. Jadi bukan unik Arab, tapi Saudi. Nah, ketika kejadian ini di Jogja itu, orang marah gitu, masyarakat situ dalam salah satu poster kemarahan itu, demo itu, bahwa ini kita Islam Nusantara. Kita bukan Islam Arab dalam pengertian kita menghormati makam, tidak. Kalau Islam Arab tidak menghormati. Nah itu kan keliru sebenarnya. Kami Islam Nusantara bukan Islam Arab. Iya. Padahal Islam Arab itu ya sangat menghormati makam gitu kan. Jadi yang dimaksud sebenarnya Islam Saudi. Kalau Islam Arab ya di Syria, di Irak, di mana-mana itu makamnya begitu megah dan diziarahi banyak orang ya. Jadi ini sebenarnya problem bukan problem keetnisan, ini problem ideologi, problem pandangan keislaman yang juga kita tahu waktu ISIS di Syria yang dihancurkan adalah makam-makam yang dihormati dan diziarahi oleh orang-orang Arab Syria. Karena Syria pun Arab. Arab kan, namanya aja Republik Arab Syria, Islamic Arab Syria. Jadi bukan Islam Arab dalam pengertian itu bukan persoalan etnis, ini persoalan ideologi sebenarnya. Nah itu yang banyak tidak dipahami, sehingga ada Islam Arab. Jadi sebetulnya misalnya ketika orang mengatakan ada serangan dari kelompok-kelompok bergamis dan seterusnya, itu sebetulnya bukan mencirikan Arab. Bukan identitas Arab ya, karena ya ideologi aja. Karena yang bergamis di Timur Tengah juga menjadi korban dari kelompok ini kan. Saya pernah melihat salah satu video mengerikan tuh dari ISIS itu. Dari mobil mereka menembakin orang sembarangan di jalanan. Ya orang yang ditembak pakai gamis juga. Gamis yang selama ini diolok-olok sebagai dan Arab liberal juga banyak. Sangat banyak. Jadi sebenarnya menggunakan istilah Arab itu untuk Arab mewakili ini semua itu memang sesat, salah. Iya, falasi ya. Iya, fallacy. Oke, ini penting sekali buat kita pahami. Ben, kita kan sering melihat bahwa misalnya ada orang-orang mengatakan bahwa ya orang-orang Arab ini yang adalah apapun artinya itu adalah sebetulnya bukan orang-orang Indonesia asli gitu ya. Dia punya budaya yang berbeda, pakaian yang berbeda. Anda sendiri melihatnya secara berbeda ya? Iya, saya melihat secara berbeda. Pengertian begini, banyak orang salah paham ya. Saya pernah melihat satu video itu yang menarasikan bahwa Arab secara budaya menjajah budaya di sini. Di sini ya. Sehingga yang tadinya pakaiannya kita itu kebaya, terus sekarang banyak yang berubah jadi berjilbab atau segala macam. Dan ini kesalahan ditimpakan kepada Arab dan celakanya kepada etnis keturunan Arab di Indonesia gitu ya. Ini satu kebodohan yang luar biasa karena ini memperlihatkan ketidaktahuan mereka tentang realitas, tentang sejarah, tentang apa yang terjadi. Sangat hitam putih, sangat simplifikasi. Karena problem itu ya, problem orang yang tadinya berkebaya tiba-tiba berubah menjadi berjilbab yang sini di frame sebagai pakaian tradisional Nusantara terus berubah. Itu bukan problem hanya etnis Jawa, Sunda dan seterusnya, itu juga
yang dialami oleh etnis keturunan Yaman di sini. Sendiri ya. Iya dong. Iya, iya. Ibu saya, Ya. waktu saya kecil, ibu saya pakainya kebaya. Nenek saya pakai kebaya. Ya. Tante-tante saya semuanya pakai kebaya. Tidak ada yang pakai Jilbab. Ya. Tapi kemudian ketika arus Islamisme itu datang, Ya. Yang dari Saudi. ya dari Saudi atau sebelumnya kan sebenarnya itu Islamisme itu muncul dari revolusi Iran sebenarnya kan. Oke. Asalnya. Iya. Yang kemudian direspon oleh Saudi Saudi. untuk membendung ini kan. Iya, gitu. iya, iya. Kemudian itu berkembang kemana-mana sehingga ada tren Islamisme di sini juga Iya, di Indonesia. Kemudian orang memakai jilbab. Ya. Nah itu dulu nggak ada itu Iya. memakai jilbab. Nah jadi yang etnis keturunan Arab itu bagian dari yang lain juga. Orang yang mengalami juga. Orang yang mengalami perubahan itu, Iya. bukan terus kita dulu pakai jilbab, yang lain enggak, terus kita tidak, kita juga sama. Iya, Kita dalam iya. satu gerbong yang sama yang mendapat arus itu. Gitu. Iya, iya. Ini iya. kan nggak dipahami gitu. Iya, iya. Iya. Saya jadi ingat kan ada film-film atau berita-berita atau dokumenter dari negara-negara Arab, bukan Saudi, Ya, itu kan juga mengalami hal yang sama. iya, Dari yang tadi menggunakan rok, Iya. ya, atau apapun lah iya. pakaian. Terus menjadi mengalami Nah, jilbabisasi ya. iya. Dan orang-orang mereka itu yang tadi tidak berpakai jilbab dan itu kan juga etnis Arab kan. Ya, Jadi kan sekali lagi ini persoalannya bukan persoalan etnisitas, tapi Iya. persoalan ideologi. ya, 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 ya. Menarik, menarik. Ya. Ya, makasih Ben. Jadi Ben, orang seperti Rizik Syihab itu memang diakui adalah keturunan Nabi oleh Saudi. Bukan oleh Saudi, Oh bukan, bukan oleh oleh lembaga Rabita Alawiyah namanya, itu lembaga yang mencatat tentang silsilah keturunan Nabi. Kalau di Saudi malah nggak mengenal itu, Bung. tidak mengenal. Mereka tidak ada kaitannya dengan soal keturunan Nabi dan mereka cenderung tidak menghormati dan ya tidak menyukai hal seperti itu. Tidak menyukai habaib. Ya, dalam pengertian secara teologis maupun secara ideologis ya. Karena Saudi itu kan satu klan namanya Saud ya, Saud itu Bani ya. Saud, yang mereka itu berasal dari satu wilayah yang namanya Najd itu, yang sekarang Riyadh itu. Kemudian mereka menginvasi Mekah dan Madinah yang dulu itu namanya Hijaz. Ya. Nah, Hijaz Madinah itu dulu penguasanya itu dari keturunan Nabi. Habaib. Iya, katakanlah begitu. Namanya Syarif Hussein itu kan. Nah, kemudian ini diinvasi dengan bantuan, karena waktu itu masih ada perselisihan Ottoman dan Inggris ya. Yang satu pihak dibantu Inggris, satu pihak dibantu Ottoman, sehingga singkat cerita klan Saudi ini berhasil menguasai Mekah Madinah. Sehingga ini terusir ini kelompok keturunan Nabi ini. Oke. Terusir sebagian ke Jordan menjadi raja di sana. Ada yang waktu itu ke Irak juga. Jadi Saudi ini sebenarnya justru berseberangan dengan keturunan Nabi. Oke. Klan Saudi ini. Jadi yang sebagai keturunan Nabi itu justru bukan yang di Saudi. Iya, kalau penguasa Saudi sekarang mereka justru bukan dari keturunan Nabi. Justru mereka yang mengusir penguasa Hijaz itu, penguasa Mekah Madinah yang awalnya dari keturunan Nabi. Jadi dengan kata lain sebetulnya rada nggak nyambung ya. Orang-orang yang disebut habaib ini sebenarnya bukan yang didukung oleh Saudi. Iya, sama sekali. Bukan ya? Sama sekali keliru itu. Oke. Iya. Kalau tadi Rabitah itu ada di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Dia lembaga internasional atau lembaga? Dia di Indonesia, dia yang mencatat keturunan Nabi Muhammad yang dari jalur Hadramut ya. Dan itu juga tentunya mereka juga saya rasa punya juga kerjasama internasional juga, karena lembaga pencatatan ini juga ada di beberapa. Karena keturunan yang keturunan Nabi ini, Sayyid yang dibilang saya itu kan
menyebar di berbagai Ya, ya, wilayah ya. ya. Tapi gini, ini menarik kan tadi ya. Pertama-tama kita tahu bahwa sebenarnya yang namanya habaib ini bukanlah sebetulnya sesuatu yang diakui oleh Saudi. Itu pertama. Ya. Tapi kedua juga begini. Habaib itu banyak. Termasuk Anda mestinya. Termasuk Quraisy Shihab. Ya. Tapi kok saya melihat begini ya, Ben. Di Indonesia ini ada kepengagungan terhadap habaib. Tapi nggak semua habaib. Ada orang kayak Anda yang habaib tapi nggak cukup sacred lah. Itu kenapa? Ya, tentu saja ya. Karena habaib itu dia kan sebenarnya kan menjadi punya pengikut, punya komunitas atau punya massa. Itu kan dibangun. Tidak mungkin tiba-tiba seperti saya karena Habib terus menjadi. Oke. Dan itu pun bukan unik di habaib, Bung. Semuanya juga setiap orang itu bisa melakukan itu gitu loh, bisa membangun. Apa maksudnya? Ya misalnya tidak harus habaib, misalnya ada yang keturunan siapapun lah, etnis apapun, misalnya dari keturunan etnis Yaman yang bukan Habib ya, misalnya Ustadz Khalid Basalamah itu. Oke, terkenal sekali. Ya, kan dia berhasil juga membangun basis massa, mereka punya murid banyak, punya fans, juga bisa membangun jaringan ekonomi. Terus Gim misalnya, ya kan? Sebenarnya kan sederhana itu sebenarnya. Orangnya. Nah, cuman mungkin segmennya berbeda-beda ya, patronisnya berbeda-beda. Kalau yang habaib ini, dia yang berhasil membangun, ya tentu saja dengan kehabibannya itu dan dengan segala investasi dan operasi politiknya, dia dari kalangan yang memang punya keterikatan teologis untuk menghormati keturunan Nabi. Gitu kan. Kayak Khalid Basalamah beda lagi, mungkin dia Islam perkotaan yang tadinya abangan atau terus baru belajar Islam terus seperti menemukan. Begini Ben, Anda kan tadi bilang bahwa orang seperti taruhlah yang tadi Habib Bahar dan seterusnya ya, itu kan adalah orang-orang yang berhasil mengkapitalisasi kehabaibannya, tapi di hadapan mereka yang percaya bahwa habaib itu adalah sebenarnya keturunan Nabi yang harus diagungkan lah. Iya. Tapi logikanya gimana? Kalangan-kalangan yang mencintai habaib ini, mencintai Bahar, mencintai Rizik, seharusnya dia juga mencintai Anda dan mencintai Quraisy dong. Ya, jadi kan ini bukan unconditional love ya. Bukan unconditional love. Iya. Dia akan cinta sama satu Habib ini ketika si Habib ini mewakili pandangan politiknya, mewakili suaranya, mewakili perspektif teologinya segala macam, banyak hal yang bisa menyuarakan suara mereka, Tapi kalau ada Habib yang kemudian misalnya kontra dengan Habib yang menjadi panutan mereka, ya Habib ini tidak akan dihormati. Syukur-syukur bisa dimusuhin kan. Ya. Jadi persoalannya lagi-lagi ke masalah lebih ke politik ya. Dan itu terjadi ke siapapun. Siapapun. Gitu. Ya jadi artinya memang nggak otomatis ya. Nggak otomatis. Habaibam itu menentukan. Anda, tapi ini barangkali terakhir nih ya. Anda merasa tidak ada semacam tadi yang saya sebut sebagai sinisme terhadap Arab saat ini? Arab dengan artiannya tadi ya. Iya betul, dan itu sangat menyedihkan ya. Karena saya paling concern lah terhadap rasisme ya. Terhadap siapapun ya, terhadap Tionghoa, terhadap Arab, terhadap siapapun. Karena itu menurut saya itu sangat terbelakang. Ya kan, itu tribalism. Dan itu yang terjadi sekarang ini, apa yang kemudian yang orang-orang yang terganggu atau marah terhadap perilaku beberapa orang, kemudian dia melampiaskan itu kepada seluruh etnis yang orang itu. Nah, itu sebenarnya itu bentuk
intoleransi, Ya. ya, Iya. itu ekstremisme, itu radikalisme gitu. Setuju. Jadi teriak-teriak NKRI harga mati, tapi dia mencemooh salah satu suku etnis di Ya. Indonesia ini. Ya. Itu kan juga bentuk intoleransi, Betul. untuk kekerasan yang sangat mencederai kebangsaan. Ya, sangat. Ya. Saya nanti bisa nambahkan sedikit Bung Adi, dari soal. Nah, ini berkaitan sama soal etnisitas tadi ya. Saya misalnya dalam kasus Bahar bin Smith, dia ketika dia mengucapkan bahwa kalau tidak ada orang Arab, Dudung akan menyembah pohon. Ya. Itu saya sangat marah dengan pernyataan itu. Itu kekerasan verbal itu. Itu menyinggung betul. Karena apa? Karena itu menyinggung leluhur Indonesia, leluhur kita. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang, contoh saya lah ya. Kan saya, nenek saya orang Indonesia. Ada orang Jawa. Ya kan? Nah ketika dia mengatakan itu berarti bahwa leluhur saya itu adalah penyembah pohon. Padahal leluhur saya itu jadi ayah dan ibu nenek saya itu dan seterusnya itu adalah orang-orang yang tidak menyembah pohon. Mereka berbudaya tinggi, mereka punya agama. Jadi sebenarnya ini sangat menyakitkan gitu. Yeah. Tapi yang perlu digarisbawahi juga itu juga framing bahwa secara hitam putih, secara simplifikasi bahwa ini Bahar bin Smith sedang melakukan katakanlah penghinaan terhadap bangsa Indonesia dengan kearapan dia. Itu yang di frame selama ini oleh media dan banyak orang. Yeah. Saya melihatnya berbeda, Bung Ade. Saya tidak melihat seperti itu. Tidak mau itu kayak dibenturkan antara Arab di satu sisi dengan tidak. Karena sebagian mayoritas orang keturunan etnis Yaman itu neneknya itu orang katakanlah orang etnis Nusantara sini. Ya. Gimana? Mayoritas orang etnis Yaman itu pasti berdarah Indonesia juga, berdarah Nusantara, entah itu Jawa, entah itu Sunda, entah itu Palembang, itu pasti karena kawin-mawin tadi itu. Ya contohnya saya juga. Jadi ketika Bahar melakukan itu bukan antara Arab dengan Indonesia, tapi itu dalam konteks Indonesia. Internal. Jadi ini seperti orang yang menghina bangsanya sendiri. Karena neneknya Bahar itu kan juga orang sini juga. Oh, gitu. Iya dong. Coba aja lihat wajah Bahar. Kalau Bahar itu di Timur Tengah, nggak ada yang percaya itu orang Timur Tengah. Oh gitu. Ya sederhana itu. Iya. Dia neneknya orang sini, ibunya orang sini. Orang asli dalam pengertian asli, meskipun asli itu kan juga. Iya. Problematik kan. Ya. Nah makanya itu sebenarnya ya dia hanya dalam konteks itu, bukan dalam pengertian yang itu dalam konteks keindonesiaan. Ya. Kita marah karena itu, gitu, bukan karena bukan apa pertentangan antara sama sekali tidak. Ya. Karena bagaimana hal kayak gini Ben itu jarang yang saya yakin jarang yang paham. Sangat jarang, sangat jarang Bung. Itu orang hanya mau mudahnya saja melihat ini etnis Arab terus dia ngomong orang kalau tidak ada orang Arab berarti dia melecehkan kita. Jadi seolah-olah dia di sini orang bukan orang Indonesia. Padahal udah jelas dia di dalam tubuhnya mengalir darah ibunya yang orang asli ya orang Indonesia. Berarti nenek moyangnya kan juga dia menghina nenek moyang sendiri. Bisa dikatakan begitu karena entah apa yang ada di benaknya tapi yang kita lihat begitu. Karena yang pasti bukan bapaknya atau kakeknya yang datang ke sini, baru datang ke sini sekitar 50 tahun yang lalu lah. Saya rasa lebih. Dia pasti dia jauh lebih.
lama dari itu. Iya, Iya. betul. Iya. Dia udah ibunya. Ini saya belajar banyak dan saya jadi prihatin ya bahwa sebetulnya memang akhirnya rasisme terjadi secara tidak tebang pilih lagi. Jadi semua kena semua kena jadi korban lah ya. Iya, dan kita juga betapa kita itu sering mengartikan asli dan tidak asli itu secara dangkal. Iya. Ketika Maksudnya Indonesia asli. Ya, saya yang dengan wajah begini saja, artinya katakanlah nggak ada Indonesianya gitu. Iya. Saya Ada sih. Nenek, ya oke lah, apapun lah. Tapi Iya. ternyata nenek saya orang Indonesia. Berarti nenek moyang saya itu Indonesia kan. Iya. Saya punya nenek moyang Indonesia, ini tumpah darah saya. Iya. Saya lahir di sini, saya bahasa ibu saya bahasa ini. Jadi orang-orang yang kemudian yang marah terhadap perilaku beberapa orang terus kemudian mengeluarkan statement yang sangat rasis ya. Misalnya etnis keturunan Yaman itu penumpang. Ada beberapa konten video ya yang viral. Oh begitu? Iya, dan itu bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya cukup terpelajar gitu ya. Penumpang, terus pendatang. Itu sangat menyakitkan ya, dan sangat bodoh. Sangat bodoh, itu sangat ahistoris gitu. Bagaimana bisa? Kalau pendatang itu kan orang dari luar datang ke sini. Tadi saya katakan ya. Kalau aja bapaknya datang ke sini kan pendatang ya. Tapi kalau sudah lahir di sini dari kakeknya, lahir di sini bahkan neneknya orang sini, mau pendatang dari mana? Dan itu pun masih diperdebatkan kan, kamu juga pendatang apakah ada yang asli benar kan? Apalagi sekarang udah ada penelitian DNA. Kita bisa melihat semua itu tidak ada yang menarik asli. Dan hampir semua banyak sekali orang Indonesia itu ya yang sebenarnya bercampuran baik dari etnis Arab maupun Tionghoa. Banyak yang kita pikir wajahnya terlihat wajah Timur Tengah tapi ternyata banyak campuran di sini. Atau sebaliknya, wajahnya tipikal Jawa tapi ternyata campuran dari Arab atau Tionghoa atau Yaman. Bahkan itu kalau di NU itu, pendiri NU dan kiai-kiai NU itu semuanya kebanyakan tuh campuran, Bung. Oh gitu. Itu sebagian itu juga keturunan Nabi. Habib juga ya. Jadi tidak bisa dilihat dari wajah atau dari apa. Jadi kalau itu orang yang teriak-teriak NKRI harga mati tapi terus secara rasis mencederai kebangsaan dengan menyatakan ini etnis keturunan Yaman itu pendatang penumpang, itu kan berarti dia juga meragukan atau mencela banyak orang itu. Iya, saya jadi teringat, jadi terpikir ya, istilah minoritas itu sebenarnya berlaku juga buat keturunan Arab atau Yaman ya. Iya. Ya, jadinya dalam konteks ini. Iya betul. Yang sebetulnya adalah bagian dari Indonesia. Iya. Jadi kalau kita hanya peduli pada minoritas dalam artian Tionghoa, jangan pernah lupa ada minoritas yang lain. Iya, dan banyak lagi kan minoritas agama juga kan. Iya. Bahkan dalam agama itu sendiri ada pecahan-pecahan lagi yang kemudian menjadi minoritas. Oh iya. Syiah lah ya, Ahmadiyah. Iya, oke. Iya, ini yang sering kita lupakan nih. Ya. Dan ini menarik tadi Ben menyebut, Anda mati-matian menyebut NKRI harga mati, satu Nusantara dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama Anda sebetulnya sedang mendiskriminasikan sesama bangsa Indonesia. Iya, itu absurd jadinya. Absurd, betul absurd. Ini kita terima kasih Ben, Anda udah mengingatkan ini secara sangat. Iya, dan terhadap siapapun ya, terhadap Tionghoa, terhadap apapun. Iya. Kita perjuangkan bersama kali Ben. Ya, jadi kalau misalnya Ahok atau Anies Baswedan, saya tidak akan melihat Ahok dari sisi etnis, tidak melihat Anies dari sisi etnis. Jadi saya akan dari performance, dari kerjanya. Saya akan memuji Ahok
dan memuji Anies dari kinerjanya atau mencela Ahok dan Anies dari kinerjanya, tidak akan sangkut pautkan dengan etnisnya, karena itu terbelakang sekali, Bung. Betul. Kalau Unfortunately itu terjadi. Dan itu yang banyak terjadi sekarang ini ya. Iya. Iya. Apa one abut gitu ya. Itu kan sebenarnya sebutan-sebutan yang sangat ini ya, terbelakang sekali gitu. Meleceh kan, diskriminasi. Ya, dan banyak itu, dan itu juga soal yang misalnya ya, itu istilah kadrun. Saya pakai itu, maaf. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Maksud saya begini, Bung. Itu juga berangkat dari ketidakpahaman orang tentang Arab ya. Karena Arab itu selalu dikaitkan dengan Islam. Iya. Nah, jadi sebetulnya Saudi ya? Bukan, atau bukan? Ya, bisa jadi Saudi ya. Dalam pengertian gini, orang ribut tentang Arabisasi, ya. Tapi orang tidak pernah tahu tentang Islamisasi gitu. Tidak meributkan Islamisasi. Tentang Islamisasi Arab gitu. Jadi Arab ini sebenarnya kan netral. Istilah itu ya. Dan etnis yang netral. Iya. Ya, dia ada yang Kristen juga banyak, ada yang sekuler banyak, yang Islam. Jadi nggak bisa ditunggal kan? Iya. Tapi selalu dikaitkan dengan Islam gitu oleh kedua belah pihak. Yang Islamis mengkaitkan dirinya dengan itu karena dipikir ini berkaitan, kan selalu agama selalu membawa budayanya itu ke bawah gitu ya. Tapi yang sebaliknya, yang anti-Islamis juga menolak Arab karena dipikir itu Islam. Islam ya. Ini satu absurditas yang lain gitu ya. Betul. Jadi lucu, terjadi banyak lucuan sebenarnya. Seperti ya gitulah, banyak yang salah pahaman lah sebenarnya. Tapi saya bukannya sedang membela diri atau apapun soal kadrun tadi. Mungkin ini ada kaitannya dengan kan gejala Islamisme ini atau radikalisme itu memang bermula dari kedatangan kelompok-kelompok Wahabi dari Saudi kan. Itu yang mungkin juga berpengaruh. Bisa jadi ya. Mestinya kan Saudinya itu yang dipermasalahkan ya, bukan? Karena kalau jadi kayak ambigu ya. Jadi satu sisi kita mengatakan kamu nggak usah pakai pakaian gamis itu karena itu pakaian Arab kan, bukan pakaian Islam kan. Orang Arab yang Kristen pun juga pakai gitu kan. Artinya bahwa itu nggak ada hubungan gitu kan. Tapi di satu sisi kita misalnya menampilkan satu meme gambar kadal gurun itu yang memakai sorban. Nah, ini kontradiktif jadi ambigu. Padahal yang memakai sorban itu adalah orang Kristen. Bisa saja Arab. Sangat iya. Kalau kita kan kebetulan saya beberapa kali pernah lah ke negeri-negeri traveling ya, ke Syria, saya lihat wah betapa banyak orang tidak memahami Arab gitu ya, memahami Arab. Dan orang yang pakai eagle itu, yang pakai sorban tadi itu yang menjadi korban banyak dari kelompok-kelompok yang radikal ya, Islamis. Jadi aneh ini, yang jadi korban juga akhirnya dijadikan olok-olok juga di sini. Jadi betapa berkelindannya, betapa. Ini luar biasa, luar biasa. Nggak pernah saya terpikir seperti itu. Bahkan saya selalu merasa diri saya toleran, ya, terbuka dan seterusnya. Tapi begitu Anda menggambarkan itu dengan cara begini, saya terus terang nih buat penonton Cokro, saya rasa juga banyak penonton yang merasa hal yang sama. Iya ya, ini kan. Iya, jadi kita hanya melompat dari satu ekstremis ke ekstremis yang lain gitu maksudnya. Itu yang harus kita hindari. Jangan sampai jadi Bahar bin Smith versus Bahar bin Smith jadinya. Sesama. Iya, artinya kita orang-orang yang mengatakan ini sara bahwa Bahar bin Smith, tapi yang dia lakukan sebenarnya juga sara juga. Terus dengan menghina kearaban Bahar Smith kali ya? Ya. Menghina kearaban, kehabiban. Betul. Menggugat tentang eksistensi keturunan etnisnya Bahar sebagai etnis keturunan Yaman sebagai
penumpang, pendatang itu sangat mengerikan dan sangat Ya, sangat tribalisme, sangat terbelakang Iya, kalau menurut saya. betul. Terbelakang. Nah, jadi sangat terbelakang kalau ada orang bilang bahwa ini etnis Tionghoa itu di sini penumpang atau etnis Turan Yaman penumpang itu sangat terbelakang. Itu Iya. warisan kolonial yang Kebodohan. kebodohan ya. Ya, ya Ben, ini kita mudah-mudahan kita masih bisa ngobrol lagi lain kali. Tentu. Cuman ini memang betul-betul sebuah obrolan yang mencerahkan, yang jelas buat saya dan saya berharap buat semua penonton Cokro TV. Ada hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan bahwa itu sebetulnya adalah sikap yang sama rasisnya dengan apa yang kita kritik, apa yang kita kecam. Dan mudah-mudahan percakapan ini membuka mata kita semua ya. Dan tadi dimulai dengan sangat bagus tuh tentang jangan samakan semua Arab ya, karena di sini ada sebenarnya ada beragam bangsa ya yang berbeda-beda. Tapi kemudian sampai ke ujung ketika kita bicara tentang bagaimana ketika kita misalnya marah pada kelompok-kelompok etnis tertentu, kita kemudian menjadi, dan itu pun datang karena ada contoh-contoh yang dari Bahar Smith lah, dari Rizik lah gitu ya, dan semua dianggap ya begitulah orang-orang. Iya, jadi seperti sangat komunal jadi kan, tribalisme. Ketika ada seperti kejadian banyak hal orang menabrak seseorang, terus kemudian si penabrak ini dari suku tertentu, kemudian seluruh suku itu jadi salah. Jadi salah, dan itu yang terjadi di banyak tawuran di mana kan itu sangat tribalisme dan sangat terbelakang. Anda pasti sedih sekali merasa. Dan Anda barangkali juga merasakan menjadi korban dari rasisme itu. Ya. Oke, terima kasih Ben. Sama-sama. Terima kasih penonton Cokro TV. Kita minum dulu, seruput dulu sebagai penutup. Tanda perdamaian. Tanda perdamaian. Ya. Jadi begitu penonton Cokro TV. Kita sangat berharap bahwa apa yang tadi disampaikan Ben itu akan membawa pencerahan buat kita semua. Untuk sebuah Indonesia yang lebih sejahtera, indah, damai, kita seharusnya memperlakukan semua manusia di negara ini dengan cara yang setara, sama. Terima kasih Cokro, penonton Cokro TV. Sampai ketemu di acara berikutnya. Thank you Ben. Terima kasih Bung. Sama-sama. Sampai jumpa. Jumpa.